Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-temanku, di kesempatan video kali ini kami akan berbagi tutorial buat teman-teman semua yang menyaksikan video kali ini. Oke teman-teman, di kesempatan kali ini kami akan mengatasi speaker portable MP3, dimana untuk kendala atau kerusakannya tidak bisa hidup, tapi untuk lampu indikatornya menyala ya teman-teman. Dan untuk menyalanya itu berkedap-kedip, seharusnya tidak ya teman-teman. Coba kita tes, kita berikan arus listrik dan terlihat ya di bagian lampu charger ini seharusnya tetap menyala, bukan berkedip-kedip ya. Dan untuk lampu indikator MP3 nya sama, tidak mau stabil. Dan untuk lampu monitor di bagian USB MP3 nya sama ya. Baik teman-teman, bagaimana cara mengatasi salon portable seperti ini? Buat teman-teman yang mempunyai speaker portable seperti ini, jika kendala seperti ini ya, hidup menyala tapi tidak bisa hidup untuk bagian speakernya, cuma berkedip-kedip di bagian lampu-lampu indikatornya. Baik teman-teman, bagaimana cara mengatasinya? Mari kita simak videonya bersama-sama. Baik teman-teman, setelah kita lakukan pengukuran di bagian adaptor atau bagian power supply-nya, di sini tepatnya 12 volt di bagian tegangan plus dan min, kita ukur ternyata tegangannya tidak sampai 12 volt ya, cuma mentok di 7 volt DC. Itu pun tegangan tidak mau stabil ya teman-teman, bergoyang-goyang. Makanya lampu indikator di bagian charger atau monitor USB juga berkedip-kedip, yang diakibatkan adanya lemah pada bagian regulatornya. Nanti kita akan cari atau kita akan cek apa penyebab masalahnya yang mengakibatkan tegangan pensuplai DC to DC nya ini mengalami tidak kestabilan. Apakah di bagian inverternya ini atau di bagian power supply-nya? Oke teman-teman, ini dia di bagian DC to DC nya atau step up inverternya. Dan untuk di bagian sana itu powernya ya teman-teman. Ini dia kabelnya tadi ya, 12 voltnya. Terlihat ya teman-teman, 12 volt DC. Seharusnya tadi cuma 7 volt terukur, itu pun tegangannya tidak stabil. Dan ini tegangan ini berasal dari power supply ini ya teman-teman, atau regulatornya. Ini kabel merah arah ke saklar, kembali ke adaptor. Nah berarti ini kemungkinan besar ini adaptornya yang rusak ya teman-teman. Kita coba lepas bagian yang masuk ke inverter. Jika kabel merah ini kita lepas ya teman-teman, tetap saja arusnya tidak stabil
maka bisa dipastikan power supply-nya ini yang bermasalah. Tapi nanti jika kita lepas itu terukur 12 volt stabil, maka bisa dipastikan bagian DC to DC nya ini ada yang short ataupun di bagian powernya itu ya, mungkin juga ada yang bermasalah. Oke teman-teman, kita lepas terlebih dahulu di bagian sini ya, di bagian yang masuk ke inverternya ini ya, sudah kita lepas dan kita akan ukur kembali apakah masih bergoyang. Kita skip dulu ya teman-teman, soalnya tidak ada yang memegang HP-nya. Oke teman-teman, terlihat masih tetap bergoyang power supply-nya. Lihat ya teman-teman, ini sudah kita lepas dari ke arah inverternya, berarti power supply ini kan tidak ada beban ya teman-teman, tapi tetap saja mengalami kedropan, berarti positif ini kerusakan pada power supply-nya. Nanti kita akan coba cari apa penyebabnya, karena sudah kita deteksi. Tapi jika teman-teman menemukan kasus lain ya, jika teman-teman lepas kabel merah ini diukur power supply-nya stabil 12 volt, maka bisa dipastikan power supply-nya itu baik-baik saja ya, dan bisa yang rusak adalah yang ke arah sininya, di arah inverternya. Baik teman-teman, kita cari apa yang menyebabkan ini terjadi. Kita akan bongkar di bagian power supply-nya dulu. Oke teman-teman, sudah kita ketemukan, benar sekali power supply-nya ada yang mengalami kerusakan di bagian elko-nya ini teman-teman. Di bagian elko-nya ini yang kapasitas mikronya itu 1000 mikro per 50 volt DC. Ini mengalami kerusakan menggelembung ya teman-teman untuk posisi elko-nya. Ini kita akan coba ganti untuk bagian elko ini, dan nanti kita akan lihat hasilnya apakah sudah bisa diatasi jika kita mengganti elko ini. Oke teman-teman, kita ganti terlebih dahulu untuk bagian elko-nya ini ya.